Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Oh, oh, oh. Bila roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Amin. Ku kan menari, ku kan menari. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di bulan Agustus, minggu yang pertama. Tidak terasa 7 bulan Bapak Ibu Saudara kita boleh lewati, kita boleh jalani. Saya percaya bukan karena kita hebat, betul? Bukan karena kita kuat, tapi apapun yang kita alami, yang boleh kita lewati semuanya, semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudara buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama katakan bahwa kami mau tetap bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap bilang Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Yes. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari katakan bersama. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanmu. Hey, ku mau tetap bersyukur. Mari bersama katakan. senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sebab hari ini kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari bersama katakan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Mari bersyukur kepada Tuhan. Yes. Dan segala yang kami alami Tuhan, kami percaya biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan
imanku. Sekali lagi katakan, akan Ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Mari sama-sama katakan, Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang sekali lagi ya Bapak Ibu terbaik. Saudara, katakan bersama, ku mau Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. senantiasa bersyukur. Oh, Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari yang terbaik. kami percaya Tuhan. Hari yang terbaik. Oh, sebab Hari ini hari yang terbaik. berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Yes. Oh, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kami tetap bersuka cita Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang hidup. Engkau yang berjalan di depan kami. Bahkan Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Sekalipun melalui lembah kelam dalam hidup kami mau tetap percaya, kami mau tetap berharap hanya kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kami bawa segala pujian syukur kami. Pujian kami hanya bagimu Tuhan. Engkau saja yang kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Sebab tempat bahagia kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Ketika kami memuji, menyembah-Mu, dan Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Rindu Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat
kami Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh. Mari bersama katakan, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu. Engkau yang menjadi kebahagiaan kami. Jemaat Tuhan saja katakan dengan imanmu, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku. Mari pagi hari ini bawa kami tenggelam dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami menikmati hadirat-Mu, sebab hadirat-Mu yang menjadi kebahagiaan kami, hadirat-Mu yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Aduh, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama, menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh. di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai dengan hari ini kami ada karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami mau sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia, mari puji agung namanya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Hanya Kau yang kami tinggikan, hanya Kau yang kami sembah. Terima kasih Yesus, berkarya di tengah kami. Roh Kudus mengalir memenuhi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber kebahagiaan kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, maka ada kekuatan baru. Ada Roh-Mu yang memenuhi kami. Kekuatan kami dipulihkan.
Kami disegarkan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup kami, biarlah kami boleh tetap tinggal dalam hadirat-Mu. Kami boleh tetap memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mengikuti Engkau seumur hidup kami. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Mu, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu Engkau yang menjadi kebahagiaan kami Tuhan. Bawa kami, tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja-Ku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Sebab di hadirat-Mu Tuhan, amin, bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh tetap ada dalam kasih karunia. Kami boleh tetap ada dalam anugerah-Mu yang besar Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh senantiasa memuji menyembah Engkau. Kami boleh senantiasa berada di dalam hadirat-Mu seumur hidup kami. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Biarlah segala pujian kami persembahkan untuk nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan yang bersuka cita pagi hari ini kita sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Haleluya, saya boleh melihat wajah-wajah sukacita. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri bersama. Mari tengok kanan kirimu. Haleluya, depan belakang. Kasih salam dong. Kasih ucapan berkat yuk. Tuhan memberkati engkau. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebab Dia hidup, kita diselamatkan. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan memuji Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi serukan, sebab Dia hidup. Kami percaya Tuhan. Ada hari esok. Oh, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya, anak Allah. Yesus namanya menyembuhkan, ya menyucikan, oh bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari serukan bersama, sebab Dia hidup. Ini mencari iman percaya karena Tuhan. Oh, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yes, kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, hey. Soraklah, haleluya. 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 Segala pujian syukur kami naikkan padamu Tuhan. Segala puji syukur, haleluya, hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Mari bersama bersorak. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah. Soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara saja katakan, soraklah, soraklah, haleluya. Serukan bersama. Hey. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, bersorak. Soraklah, haleluya. Hey, hey, soraklah, haleluya. 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 Oh, yes. Kami percaya Tuhan, oleh darah anak-Mu kami diselamatkan. Mari bersama-sama. Oleh darah anak domba, hey, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah domba, oleh darah anak domba. Ini yang
saudara saja katakan darah. Hey, yes, oleh kesaksian kita. Amin. Mari bersama serukan. Oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, sorak-sorai kemenangan kami nyatakan pagi hari ini. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah domba, oleh darah anak domba. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu, oleh darah anak domba. Haleluya. Yes. Sorak-sorai kemuliaan bagi namamu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita pagi hari ini. Mari kita siapkan, sekaligus kita mempersiapkan hati dan pikiran kita ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kembali kami ada di minggu yang pertama, di bulan yang baru. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah kasih pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Dan kembali kami akan mengingat kasih-Mu, mengingat pengorbanan-Mu yang sempurna 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu Tuhan. Dan kalau pagi hari ini kami akan memberikan korban syukur kami mau berikan dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
buat karya salib-Mu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menerima kami apa adanya, memulihkan, memperbarui hati dan hidup kami. Terima kasih Yesus. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidup. Kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau ingat karya salib-Mu yang mengubahkan. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sekali lagi katakan bersama. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, amin. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang kepada hambanya kami persilakan. Lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan sukacita, sebab kami memiliki Yesus Tuhan yang hidup. Dan kasih Tuhan itulah yang telah mengubah hidup kami, sehingga kami memiliki kepastian di dalam Kristus. Terima kasih juga Tuhan buat kesempatan hari ini, di mana kami boleh bersama-sama bersukacita, memuji dan mengagungkan Engkau. Sebentar kami duduk diam, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, ampuni kami, layakkan dan perkenankan kami, agar firman yang kami terima hari ini menguatkan kami, menegur kami, memperbaharui hidup kami. Kami siap
menerima firman-Mu. Kami siap ditegur oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Siapa yang ada sukacita? Luar biasa ya. Walaupun sebagian tidak ngangkat tangan, tapi saya bisa tahu, saya bisa lihat wajah yang penuh dengan sukacita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita semua telah dilepaskan dari perhambaan dosa. Kita dibebaskan dari maut dan kita memiliki jaminan hidup kekal. Namun demikian Bapak Ibu, ini bukan berarti bahwa kita ini kebal terhadap dosa. Karena kuasa kegelapan akan terus mencoba, tiada pernah henti untuk menarik kita kembali, yaitu kepada dosa. Oleh karena itu firman Tuhan selalu mengingatkan kita, menasehatkan kita. Kalau kita melihat di dalam Efesus 6 ayat 10, di situ ada dikatakan demikian, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi kuat ini bukan berarti kita tidak pernah lemah. Namun di dalam keadaan apapun kita tetap dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Kuat di dalam Tuhan ini berarti bahwa kita mau menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekuatan hidup kita ini sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita semua. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Dan untuk kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan, maka kita harus melekat kepada Tuhan. Membangun keintiman bersama dengan Tuhan, baru kita akan kuat di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 15 ada dikatakan demikian. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, syarat untuk kita bisa melekat kepada Tuhan, kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Bapak Ibu harus tahu siapa Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Jadi bukan hanya feeling saja. Karena feeling ini bisa berubah kapan saja. Seperti penulis pemazmur ini. Penulis dalam Mazmur ini, dia mengerti siapa Tuhannya yang dia sembah.
Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha tinggi. Tuhan yang maha kuasa. Dia mengerti betul. Begitu juga dengan kita. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, semakin melekat pada Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu mengenal Tuhan? Halo? Banyak orang pergi gereja, belum tentu dia mengenal Tuhan yang dia sembah. Tetapi jika kita mengenal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang maha kuasa, maka kita mau melekat terus dengan Tuhan. Kita mau membangun keintiman dengan Tuhan. Beda dengan manusia, Bapak Ibu. Kan kita manusia ini semakin kita mengenal seseorang, kadang kita semakin tahu kejelekannya. Betul Bapak Ibu? Ya. Semakin kita mengenal seseorang, semakin kita tahu kejelekan orang itu. Malah mulai tidak suka satu dengan yang lain. Ini kan yang terjadi di dalam kehidupan kita manusia. Pak Ibu, kita hanya bisa jatuh cinta kepada seseorang yang kita kenal. Kalau nggak kenal belum tentu jatuh cinta. Betul Bapak Ibu? Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita tahu tentang Tuhan dan kita mengenal Dia, kita akan membangun keintiman dengan Tuhan. Kita akan melekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak kenal Tuhan, kita tidak tahu, kita tidak mengenalnya, bagaimana mungkin kita bisa melekat dengan Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalannya sekarang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kalau kita sendiri tidak tahu siapa Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Bapak Ibu, satu taktik kuasa kegelapan untuk menghancurkan kita orang percaya adalah dengan tipu muslihat. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Sebab iblis ini setiap saat dia akan mencoba menipu kita. Yaitu dengan hal-hal yang seakan-akan memberikan kenikmatan dan kenyamanan di dalam kehidupan kita. Namun pada akhirnya kita dibawanya ke dalam cengkeraman dosa. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam hidup ini teruslah membaca firman-Nya. Jaga saat teduh kita dengan Tuhan. Tidak cukup kita hanya seminggu sekali. Pak Ibu, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan selalu melekat dengan Tuhan. Bahkan dalam situasi masalah apapun dalam hidupnya, sesulit apapun, semenderita apapun, dia tetap melekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan dan pengharapannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ada banyak orang, dia setia kepada Tuhan karena diberkati hidupnya. Tapi begitu dia jatuh, dia tinggalkan Tuhan. Karena dia tidak mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Jika kita mengenal Tuhan yang kita sembah, apapun yang terjadi dalam hidup ini tetap bertahan di dalam Yesus.
Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai kapan? Sampai napas kita berhenti. Sampai Yesus menjemput kita untuk tinggal bersama-sama di dalam kemuliaannya. Apa sih arti melekat Tuhan? Yang pertama adalah prioritas. Orang yang melekat sama Tuhan, Bapak Ibu, dia pasti akan memprioritaskan Tuhan di dalam hidupnya. Pemazmur, di dalam Mazmur yang kita baca tadi, pada waktu dia berada di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kesusahan, di tengah-tengah penderitaan dan ancaman, dia tetap punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi bagian yang terutama di dalam kehidupannya. Apapun keadaannya yang dialami, diberkati ataupun tidak, dalam suka maupun duka, sedang mengalami beban berat atau ringan, semuanya itu tidak mempengaruhi kualitas kasih, imannya, dan pengharapannya kepada Tuhan. Itulah yang harus ada dalam hidup kita. Itulah yang harus kita miliki dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, semuanya tidak mempengaruhi kualitas kasih kita, iman kita, dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan hatinya dari Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan hati kita dari Tuhan. Pada saat kita melekat pada Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Posisi uang, teman, pasangan hidup, dan semuanya. Itu adalah alat yang diberikan Tuhan pada kita. Tetapi Tuhanlah harus menjadi yang terutama dalam hidup kita. Bukan berkat-berkatnya. Tuhan harus menjadi yang lebih utama dari yang lain. Cari Tuhan, bukan cari berkatnya. Kita datang ke gereja bukan supaya diberkati, bukan cari berkat. Tapi kita datang ke gereja mencari Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Arti melekat yang kedua Bapak Ibu adalah mengejar. Pak Ibu, saat kita mencintai seseorang, kita akan mengejar, melakukan usaha untuk melakukan sesuatu. Betul ya Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat contoh yang ada dalam Alkitab. Yakub, dia menunggu selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Oleh sebab itu, Yakub sungguh-sungguh berusaha, sungguh-sungguh mencintai Rahel dan tidak pernah menyerah. Nah, demikian juga Bapak Ibu, jika kita melekat kepada Tuhan, maka kita pun harus melakukan usaha untuk terus melekat pada Tuhan. Tidak menyerah. Sesulit apapun, kita terus mau melekat kepada Tuhan. Karena kita tahu
Bahwa di dalam Tuhan ada kenikmatan. Saat kita melekat pada Tuhan, maka di situ ada kedamaian. Ada ketenangan di dalam kehidupan kita. Pak, Ibu, saya mau katakan, kalau kita melekat pada Tuhan, sekalipun hidup kita dikejar dan digoda oleh kesibukan-kesibukan kita. Kita digoda dengan berkat, dengan situasi apapun dalam hidup ini. Kita akan tetap mau memberi waktu kita bagi Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Mau memberi waktu buat Tuhan? Nah, yang menjadi pertanyaannya, masih bisakah kita di tengah kesibukan kita tetap memberi waktu kita untuk Tuhan? Waktu ini kan satu hari 24 jam. Waktu kita habis dengan kesibukan kita. Masih bisakah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan? Jawabannya bisa. Kenapa bisa, Pak? Karena di mana ada keinginan, kita pasti akan melakukannya. Nah, persoalannya, ada nggak keinginan dari kita? Ada nggak kerinduan dari kita? Jika kita memiliki kerinduan, kita pasti akan melakukannya. Dan ada sesuatu yang kita buat untuk memberikan waktu kita bagi Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita. Pak, Ibu, kenal Daniel? Nah, Daniel ini Bapak Ibu di tengah-tengah kesibukannya, dia selalu memberikan waktu pada Tuhan setiap hari. Luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan, dia memberikan waktu untuk Tuhan setiap harinya. Kita harus begitu Bapak Ibu, sesibuk apapun, kita harus bisa memberikan waktu kita bagi Tuhan. Arti melekat yang ketiga, yaitu jaga hati. Supaya, apa Bapak Ibu? Jaga hati supaya tidak berubah. Pak Ibu pernah gak melihat orang yang mudah berubah? Hatinya mudah berubah, pernah lihat? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan hati-hati dalam kita bergaul. Hati-hati dalam kita berkumpul. Sebab firman Tuhan mengatakan, pergaulan yang buruk merusak, apa Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Hati-hati dalam kita bergaul. Jangan suka kumpul sama barisan sakit hati. Kalau kita kumpul sama barisan sakit hati, iman kita pasti rontok. Iman kita pasti rontok. Pak Ibu, iblis kan akan terus-menerus melakukan, bahkan sedikit demi sedikit, dia berusaha untuk merontokkan iman kita dengan berbagai macam cara. Kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang awalnya setia. Berjalannya waktu, imannya rontok. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau kita bergaul, bergaulah dengan orang yang punya spirit yang menyala-nyala. Penting sekali Bapak Ibu, kita bergaul dengan orang yang punya spirit menyala-nyala. Itulah sebabnya kita perlu bergabung dalam komunitas, supaya kita punya komunitas yang baik.
kita perlu sekali menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Perlu Bapak Ibu ya. Setiap kita perlu menjaga kedekatan kita dengan Tuhan. Sebab bila kita tidak menjaganya, kelekatan kita dengan Tuhan bisa hilang. Ya. Kelekatan kita bisa hilang kalau kita tidak menjaganya. Dan bila kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan dibiarkan. Tetapi penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Seperti pemazmur mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan. Itulah yang meluputkan kita dari kekalahan. Tuhan akan menyertai kita sehingga kita tidak dibiarkan sendiri. Dan Tuhan akan memberikan kita umur panjang dan keselamatan. Ini berarti Bapak Ibu, saat hati kita melekat kepada Tuhan, kita diberikan kepercayaan yang lebih lama untuk hidup dan berbuah bagi Tuhan. Bahkan ada jaminan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu melekat dengan Tuhan? Sudah atau belum? Ragu ya. Kita harus melekat dengan Tuhan. Masih belum terlambat. Masih ada kesempatan. Jangan sampai, nih satu contoh nih Bapak Ibu, misalkan kita dikasih tahu nih, besok pagi akan meninggalkan dunia ini. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Besok mati nih, apa yang dilakukan? Mungkin orang itu katakan begini, Pak, nanti selesai ibadah saya nggak pulang Pak. Saya mau berdoa Pak, saya mau melekat dengan Tuhan Pak, saya mau bangun keintiman dengan Tuhan Pak. Percuma. Ya. Tapi hari ini saya mau katakan belum terlambat buat kita. Ayo bangun keintiman dengan Tuhan. Jadikan Dia sumber kekuatan kita. Itulah sebabnya mari yuk sama-sama kita menggunakan setiap kesempatan dalam hidup ini untuk semakin hari semakin melekat pada Tuhan. Semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Percayalah bahwa janjinya tidak pernah berubah. Kita pasti menerima dan mengalami perlindungan dan penyertaannya dan berkat umur panjang dan keselamatan bagi kita. Maukah kita menerima itu? Bapak Ibu mau? Ayo persiapkan dari hari ini. Masih ada kesempatan. Kita nggak tahu kapan waktu kita. Jangan kita bilang, Om, aku masih muda, Om, masih panjang. Belum tentu. Yang tua pasti mati. Yang muda pun mati. Nah, jadi selagi ada kesempatan, yuk pakai waktu ini. Sebab apalah artinya kita hidup lama di dunia ini. Setelah itu kita berada di dalam kekekalan penghukuman. Enggak ada artinya. Tapi walaupun hidup tidak lama di dunia ini, jika kita bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan,
itu jauh lebih berarti. Amin. Bapak Ibu, sebentar kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Siapakah yang boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus? Yang boleh ikut mengambil perjamuan kudus adalah mereka yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berusia di atas 12 tahun. Namun sebelum kita makan nih Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, kita juga perlu memeriksa hati kita. Kita perlu membereskan dosa dan kesalahan kita. Kenapa harus kita bereskan hati kita Bapak Ibu? Karena firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus makan dan minum dalam keadaan yang layak. Itulah sebabnya sebelum kita masuk perjamuan kudus sebentar, mari masing-masing kita mengambil waktu, bereskan dengan Tuhan. Dia ada di sini. Dia bersama kita. Mintalah ampun kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ampuni aku. Aku telah melakukan kesalahan. Aku telah melukai pasanganku, Tuhan. Ampuni aku, Tuhan. Aku melukai hati mamaku. Katakan kepada Tuhan. Dan kemudian orang yang kita lukai, kita hampiri. Katakan, maafkan saya. Dan yang dihampiri pun harus mengatakan, aku memaafkanmu. I love you non-stop. Perlu sekali Bapak Ibu. Perlu sekali. Dia ada di sini. Enggak usah malu. Katakan, Tuhan, ini aku. Banyak kesalahan yang aku perbuat. Aku tidak jadi contoh. Aku mau berubah, Tuhan. Tuhan sanggup merubah hidup kita. Mengampuni kita. Dan kita pun harus bisa mengampuni orang yang melukai hati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Nanti yang bertugas maju ke muka. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dia ada bersama dengan kita. Katakan dengan tulus, keluar dari hati kita yang terdalam. Kita melantunkan lagu ini. Katakan, kasih setiamu Tuhan yang aku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Katakan sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Tuhan, Engkau mendengar setiap pengakuan dosa anak-anak-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang hamba kasihi. Hamba mohon ya Tuhan, untuk setiap celah yang terbuka ditutup kembali oleh darah Yesus Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah sekarang yang ada di dalam hidup rumah tangga jemaat-Mu adalah kasih, penerimaan, pengertian dan pengampunan, sehingga sukacita Tuhan melanda di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini di hadapan hamba dan jemaat tersedia perjamuan kudus. Perjamuan ini mengingatkan kasih Tuhan kepada kami. Cinta Tuhan yang Tuhan buktikan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib demi keselamatan kami. Dan perjamuan kudus ini juga mengingatkan kami agar kami saling mengasihi, saling memperhatikan sesama saudara kami seiman di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum hamba bagikan perjamuan ini, hamba akan menumpangkan tangan atas perjamuan ini. Namun sebelumnya Tuhan, ampuni hamba, kuduskan dan melayakkan hamba.
Bila sebentar hamba menumpangkan tangan atas perjamuan ini, biarlah kuasa-Mu Tuhan, Roh Kudus, menyatu dengan perjamuan ini. Sehingga perjamuan ini menjadi perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah. Dan seberapa banyak kami yang makan dan minum, dilawat oleh Tuhan, dijamah, disembuhkan, dipulihkan. Sebab perjamuan ini adalah perjamuan yang penuh dengan kuasa Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Perjamuan ini akan hamba bagikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian salibnya, salibnya. undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau taruh roti di tangan kanan. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Sehingga Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan. Datang ke dalam dunia. Sama seperti kami manusia.
Bahkan Kau rela mati terpaku di atas kayu salib demi keselamatan kami. Jika kami melihat kepada diri kami sendiri, siapakah kami ini Tuhan? Sesungguhnya kami tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami bagaikan debu, lemah dan memberontak. Tetapi kasih Tuhan kepada kami tidak pernah berubah. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, ini adalah suatu keuntungan bagi kami. Sebab Engkau menebus kami, membayar semua hutang dosa kami. Sehingga kami tidak lagi berada di genggaman kuasa kegelapan. Kami dibeli, dibayar lunas di atas kayu salib. Sehingga kami menjadi milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa dalamnya, luas, lebar dan tinggi, tak terhingga. Seperti itulah kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan dan kemurahan Tuhan? Tidak dapat kami bayar dengan harta kami. Dengan apa yang kami miliki dalam hidup kami. Namun Tuhan, kami mau memberikan hidup kami bagi kepentingan dan kemuliaan Engkau. Sebab kami sadar kami diciptakan sesungguhnya hanya untuk kepentingan Engkau. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kita mau taruh cawan di tangan kanan. Kita mau angkat lebih tinggi dari kepala kita. Oleh karena ketaatan Tuhan Yesus sampai mati, kami menerima keselamatan yang sempurna. Tuhan membeli kami, menebus kami, membayar kami, bukan untuk satu hari, bukan untuk satu minggu, satu bulan, tetapi untuk selama-lamanya. Sehingga hari ini kami menjadi milik Tuhan. Bahkan Tuhan mengadopsi kami menjadi anak-anak Allah. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sia-sia semua yang kami lakukan. Kami pasti akan menuju ke dalam neraka yang kekal. Tetapi kami bersyukur, kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
selama kami hidup, kami akan mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak akan menyia-nyiakan keselamatan ini. Kami akan kerjakan sampai kami berjumpa dengan kekasih kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Menunjuk kepada darah Tuhan Yesus yang tertumpah di atas kayu salib. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu. Buat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hidup kami yang tidak berarti kini menjadi berarti dan berharga. Sebab Engkau telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai Tuhan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Biarlah dalam melalui hidup kami terang Tuhan saja yang akan menjadi terang-Mu melalui kehidupan kami. Pakai mulut kami, pakai sikap kami, perbuatan kami, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, di awal bulan ini, melalui perjamuan kudus, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dilawat dan dijamah. Dan di dalam sepanjang bulan ini, Tuhan akan mendampingi dan menyertai kami. Sehingga kami dapat berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Sebab Yesus Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan beri korban syukur kita yang kedua. Pada yang melayani kami persilakan. Meskipun musuh di
Tuhan memberkati persembahan kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Kenapa senyum-senyum Bapak? Pengumuman sepekan untuk tanggal 4 Agustus 2024. Gembala berserta sidang jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Sukiman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Gembala dan sidang jemaat GB Shalom mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudari Jessica Natania, 1 Juli, Ibu Lucia Rini, 2 Agustus, Ibu Marni Setiawan, 4 Agustus, Ibu Esther Agustina, 4 Agustus. Kita penyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, pelayan ibadah raya Minggu 11 Agustus 2024, worship leader Bapak Daniel, singer 1 Saudara Randi, singer 2 Saudara Pranli, singer 3 Saudara Puput, aser ibadah raya Bapak Sigit, keluarga Bapak Sigit, operator LCD Saudara John, pemusik Saudari Feby, Bapak Yoda dan Bapak Yosi. Selanjutnya, untuk gereja pelayanan kasih Tuhan mengundang semua untuk hari Jumat bisa hadir, untuk terutama bagi para pelayan yang akan melayani di minggu depannya. Selanjutnya, Rabat Family Catering Rabu 7 Agustus di tempat di gereja di GB Shalom jam 7 malam. Ibadah sekolah minggu GB Shalom setiap hari Minggu jam 7. Bapak Ibu bisa membawa anak-anak untuk bisa beribadah di gereja ini. Silakan. Selanjutnya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya baik Bapak Ibu. Selamat datang Ibu Maria Sihaan. Ya, ini orang yang saya kasihi, yang berjuang bersama-sama, ya, termasuk almarhum Pak Haryadi. Ya, terima kasih Bu Maria, Omi, Anggi, dan kakak dari Ibu Maria. Ya, Tuhan berkati Bu kehadirannya. Selamat juga buat Daniel, bukan Daniel yang di Alkitab nih Pak. Daniel ini beneran Daniel ini, ya, yang 1 minggu lalu telah diwisuda ya di UGM S2, berarti berhak ya menggunakan gelar MBA, ya, luar biasa, semangat kerja keras. Di tengah-tengah kesibukannya di pekerjaan, di tengah-tengah kesibukannya melayani pekerjaan Tuhan, kita bersama-sama di sini masih terus berjuang dan terus berjuang sampai menyelesaikan S2-nya. Dan rencananya akan ngambil S3 ya Pak ya. Ya. Dan nanti setelah pulang sebagai ungkapan syukur Daniel bersama dengan keluarga menyiapkan apa Pak, kado ya, makanan untuk kita nikmati bersama-sama ya. Oke baik Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan pakaian. Mungkin dalam beberapa hari saya akan kirim pakaian ini ke Kalimantan Barat di pelosok ya, di pelosok Kalimantan Barat, kepada Gereja Pantai Costa di Indonesia. Yang kita bagi ini Gereja Pantai Costa di Indonesia. Cukup jauh ya. Kita komunikasi telepon aja sulit, putus-putus ya. Sinyalnya agak sulit di sana. Tapi bersyukur saya lihat cukup banyak, bisa 3-4 bal kali ini kita kirim nih. Nanti kita kirim mungkin mereka akan ngambil ke kota ini. Ya, karena nggak bisa sampai ke gerejanya mereka bilang, karena ini terlalu pelosok sekali. Ya kalau Bapak Ibu melihat di grup
foto-foto yang kita naikkan, itulah jemaat yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan, kalau bisa ada pakaian yang baru, pakaian yang Bapak Ibu sudah beli, mungkin beli sekali dipakai 2 kali, Bapak Ibu beli lagi, karena kan seringkali gonta-ganti gitu ya. Daripada di lemari aja, mendingan bagiin ke daerah buat saudara-saudara kita yang ada di pelosok daerah, supaya mereka juga bersuka cita terus ya. Kita bangkit berdiri sekali lagi, nanti yang berulang tahun saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Di hadapan hamba dan jemaat, inilah Tuhan, orang-orang yang hamba kasihi, yang Tuhan sudah tambahkan lagi usianya 1 tahun lagi. Ibu Marni, Jessica, dan Ibu Esther menghadap hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur buat kasih, kemurahan, dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang jalan hidupnya. Di dalam menjalani hari-hari yang sudah dilaluinya, tentu tidaklah mudah. Ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, bahkan air mata tumpah. Tapi kalau hari ini boleh berdiri di hadapan-Mu, ini adalah tanda bukti bahwa Tuhan yang disembahnya di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Layaklah mengucap syukur kepadamu. Tuhan, hamba bawa Ibu Marni ke hadapan-Mu. Kalau Engkau sudah menyertainya sampai dengan hari ini menunjukkan ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan taruh di pundaknya. Dampingi terus ya Tuhan, sertai, berikan kesehatan dan kekuatan. Biarlah sukacita-Mu Tuhan terus melanda dalam kehidupannya. Hamba percaya di dalam perjalanan ke depan ada tangan Tuhan yang tidak nampak. Tangan itulah yang menuntun, menyertai, menguatkan, meneguhkan di dalam perjalanan hidupnya. Tuhan berkati rumah tangganya, berkati suami, berkati anak, cucu, mantu. Biarlah kasih Tuhan terus melanda di dalam sepanjang jalan hidupnya. Tuhan berkati perjalanan Ibu Marni.
Begitu juga dengan Ibu Esther. Tuhan, hamba melihat sungguh nyata campur tangan-Mu. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Meskipun di dalam menjalani hidupnya ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Namun Engkaulah yang meloloskannya. Dan hari ini menghadap-Mu, mengucap syukur, memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Berkati hidupnya. Berikan kesehatan, berikan kekuatan dan sukacita Tuhan. Itulah yang ada dalam hidupnya Tuhan. Berkati kedua belah tangannya. Sehingga apapun yang dilakukan dan dikerjakannya dapat membuahkan hasil. Perjalanannya pun ke depan, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Jessica hari ini juga menghadap Engkau. Hamba melihat sungguh luar biasa campur tangan Tuhan. Apa yang dialami oleh Jessica, ini semua karena perbuatan Tuhan yang begitu besar dan ajaib baginya. Di dalam perkuliahannya pun Tuhan menolong, menyertai. Bahkan Tuhan sendiri memberikan hikmat, kemampuan. Bahkan juga mengajar anak-anak. Pakai Tuhan sepanjang jalan hidupnya bagi kepentingan-Mu. Berkati hidupnya, berikan kekuatan, kesehatan, dan jadikan anak yang menghargai kedua orang tuanya. Jadikan Jessica menjadi orang yang setia melayani-Mu, takut akan Engkau. Diberkatilah Jessica. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan 3 orang yang hamba kasih ini, Ibu Marni, Ibu Esther dan Jessica, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidupnya. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan hari ini. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan. Biarlah sukacita kami melimpah. Pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang berbau harum. Kami sadar Tuhan, jauh dari sempurna. Tapi inilah yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami memiliki suatu kerinduan yang kuat. Kami mau terus belajar menyukakan hati-Mu. Lawat setiap jemaat yang hadir, apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupannya, Tuhanlah sumber kuat dan pertolongan. Tuhan, tuntun setiap jemaat-Mu Tuhan. Bawa Tuhan, bawa lebih dalam lagi di dalam Engkau. Sehingga mereka boleh melihat kasih Tuhan tidak pernah terlambat. Dan dapat terus berjalan dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Jemaat yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya. Apapun yang dikerjakan, apapun usahanya, dengan pertolongan Tuhan. Setiap jemaat yang memiliki usaha boleh melihat sungguh dahsyat. Tuhan begitu baik. Berkat Tuhan tiada pernah henti. Terima kasih Tuhan. Yang bekerja pun Tuhan berikan hikmat, berikan semangat di dalam bekerja. Sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab untuk semua yang dipercayakan kepadanya. Anak-anak kami yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota, dan yang ada di luar negeri. Tuhan, hamba mohon dampingi anak-anak kami. Tuhan lindungi, Tuhan protek,
biarlah malaikat surgawi terus membentengi anak-anak kami. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Dengan pertolongan-Mu, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini, Tuhan berkati pelayanannya. Tuhan berkati setiap rumah tangga jemaat-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan terus melanda di tengah-tengah hidup rumah tangganya. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, dan yang lemah kekuatan yang dari Tuhan, itulah yang akan menguatkannya. Saudara-saudara kami yang hari ini tidak bersama kami, dimanapun mereka berada hari ini, kiranya kasih-Mu Tuhan tetap melanda dalam hidupnya, dan sukacita Tuhan menjadi bagian dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Berkati panitia gathering. Kami percaya Tuhan telah mempersiapkan bagi panitia gathering. Kerja kerasnya, usahanya, jerih lelahnya tidak akan sia-sia. Sebab di tengah-tengah apapun yang dilakukannya, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Nama-Mu dimuliakan dan diagungkan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Berikan ketentraman, kedamaian, dan sukacita bagi bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat. Bahkan Tuhan berikan hati yang bijaksana. Sehingga para pemimpin bangsa kami dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Sehingga di tengah-tengah bangsa ini yang menjadi kerinduan kami, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Apabila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaat-Mu pergi, tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya, sehingga sukacita-Mu itulah yang menjadi bagian dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat berhari Minggu, selamat beribadah baik secara online ataupun offline. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara boleh subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan juga boleh klik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara boleh mendapatkan notifikasi di setiap uploadan kami. Selamat berhari Minggu sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. God bless.